Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Jarkasi Mamur MPD. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yang berjudul Membangun Paradigma Qurani dengan saya sendiri, Alfita Nuralifatun Aziza dengan NIM 332101133. Dengan rekan saya, Saya Aida Fitriania Sibuan dengan NIM 33210154. Dan saya Salsabila Amilana dengan NIM 33210110. Konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Paradigma Qurani adalah cara pandang dan berpikir yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran untuk memahami realitas dan permasalahan kehidupan. Secara etimologis, paradigma berasal dari bahasa Yunani yang berarti model atau contoh. Dalam konteks ini, paradigma Qurani menawarkan kerangka yang untuk menentukan benar salah dan baik buruk berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran yang dianggap sebagai sumber utama bagi umat Islam yang mencakupi berbagai aspek kehidupan, termasuk etika, hukum, dan pendidikan. Next. Kenapa paradigma umat Islam harus Al-Quran? Yang pertama-tama itu Al-Quran itu memberikan sumber ajaran. Sumber ajarannya itu tentang teologi, hukum, etika, dan pendidikan. Yang kedua itu menjadi tolak ukur. Menjadi tolak ukur itu untuk menentukan benar salah dan baik buruk. Yang terakhir mengarahkan umat untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat, serta menjadikannya landasan penting untuk kemajuan dan reformasi. Next. Paradigma Qurani memiliki karakteristik penting. Yang pertama, cara pandang dan berpikir. Paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau permasalahan berdasarkan Al-Quran. Hal ini membuatnya menjadi acuan yang menyeluruh dan konseptual dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Yang kedua, menjadi pedoman hidup. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam menjabarkan inti ajarannya sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini berarti Al-Quran tidak hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi juga sebagai landasan dan pedoman dalam mengarahkan kemodernan. Yang ketiga, nilai-nilai religius. Nilai-nilai religius seperti murah hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran menjadi dasar moralitas dalam kehidupan modern. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW menjadi role model dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Rasulullah adalah aktualisasi dari Al-Quran, menunjukkan bagaimana nilai-nilai religius tersebut dibumikan dalam keseharian. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Alfit. baik, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara membangun paradigma Qurani di era modern. Jadi, ini bagaimana mempertahankan dan bagaimana mengembangkan paradigma Qurani di era sekarang. Yaitu adalah mempertahankan untuk di paradigma Qurani di era pada saat ini adalah dewasa ini di dunia Islam telah masuk ke fase modern. Langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban Barat. Kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkan dengan langkah sebagai berikut. Jadi di sini ada langkah-langkah, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama adalah menguasai disiplin ilmu modern. Kita boleh menguasai ilmu modern, cuman kita harus patokannya adalah dengan Al-Quran. Jadi kita harus menguasai ilmu modern dan kita harus menguasai ilmu Al-Quran juga. Jadi ilmu modern kita boleh dipakai dan tapi Al-Quran juga
tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua adalah menguasai warisan hazanah Islam. Menguasai warisan hazanah Islam, kita mempunyai warisan-warisan atau mempunyai kebudayaan-kebudayaan tentang Islam tersebut. Dan kita tidak boleh meninggalkan Islam-Islam tersebut. Kayak seperti mengikuti kajian-kajian atau pengajian-pengajian di tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, membangun relevasi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Jadi, atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Itu contohnya seperti pondok pesantren. Dan itu seperti pondok pesantren itu ada yang pondok pesantren modern dan pondok pesantren yang tradisional. Dan kita bisa meneliti di tempat tersebut untuk mengkaji atau membangun atau mempertahankan paradigma Qur'ani tersebut. Yang keempat adalah mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Jadi di sini ada perbedaan kayak warisan Islam dan pengetahuan modern. Pengetahuan warisan Islam itu tertentu yang masih Islamnya tradisional atau tempat tradisional. Kalau misalkan pengetahuan modern, misalkan kayak Islam tapi bentukan modern. Kayak kita tuh masih banyak dari zaman sekarang tuh ada yang Islam itu terbentuk modern cuma masih terbentuk Islami. Yang poin terakhir adalah mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat yaitu sunatullah. Next. Paradigma Qurani ini sangat penting. Al-Quran bisa menjadi sumber ajaran tentang teologi, hukum, tasawuf, pemikiran, reformasi, pendidikan, akhlak, aspek lainnya. Bagi kehidupan modern karena Al-Quran adalah pedoman dan sumber utama dalam kehidupan. Jadi bagi umat muslim menjadikan Al-Quran menjadi inspirasi. Jadi dia melakukan apapun menjadi inspirasi itu adalah inspirasinya dari Al-Quran dan mempatokkan Al-Quran dalam sesuatu kehidupan atau sesuatu kegiatan. Sekaligus paradigma dalam mewujudkan atau mendesain pendidikan. Bukanlah hal yang bersifat utopis dan berlebihan, justru merupakan suatu keniscayaan mengingat Al-Quran merupakan sumber utama sekaligus menjadi basis referensi dalam perumusan hukum Islam. Sebagai sebuah paradigma, maka hal tersebut akan terwujud dalam kerangka yang menjadi tolak ukur sejauh mana semangat dan pesan Al-Quran direalisasikan dalam mengupayakan pendidikan Islam. Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia memiliki nilai yang universal dan internal. Keuniversalan Al-Quran ini berarti tidak mengenal batas teoretikal dan sekat-sekat kemanusiaan. Sedang ternalisasikan membuat mampu berjalan seiring berjalannya zaman yang melingkupinya. Oleh karena itu, dengan kedua sifat tersebut, prinsip-prinsip umum yang diemban atau yang dikandungkan oleh Al-Quran akan selalu dirasakan manfaat oleh umat manusia, asal mereka mau melakukannya pengkajian-pengkajian yang seksama dan komprehensif terhadap ayat-ayat tersebut. Dan di Al-Quran itu tidak satu atau dua ayat maupun 114 surat, upaya memahami pesan-pesan Al-Quran dalam sebaran ayat-ayatnya. Itulah hakikat tafsir sehingga dari seni dapat dimengerti betapa urgentnya tafsir Al-Quran tersebut. Urgentnya di kehidupan kita dan kehidupan lampau dan masa kini. Next. Akidah dalam agama Islam sudah pasti berhubungan dengan rukun iman. Akidah ini yang berarti ikatan, sedangkan secara istilah akidah artinya adalah keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Jadi akidah ini tuh kita meyakinkan atau iman kita percaya kepada rukun iman tersebut. Jadi kita tidak boleh menyimpang atau tidak boleh mengubah rukun iman tersebut yang sudah ada pada zaman itu, dan kita di era modern ini tidak boleh mengubah-ubah akidah atau rukun iman yang sudah ada. Dan rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman kepada para malaikat, ketiga beriman kepada kitab-kitabnya, keempat beriman kepada Rasul, kelima beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya kepada rekan saya yaitu Aida Fitriani.
Dasar-dasar paradigma Qur'ani yang harus kita jalani ialah sebagai berikut. Ada 4 poin. Yang pertama itu tauhid. Tauhid itu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber segala sesuatu, mendasari seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, risalah. Risalah adalah pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui para nabi dan rasul, membentuk pondasi moral dan etika. Yang ketiga adalah keadilan. Penerapan prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hubungan individu dengan Allah Subhanahu wa taala maupun antar sesama manusia. Yang terakhir, kemanusiaan. Penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan universal, memuliakan setiap jiwa dan memperkuat persaudaraan. Nah, pengertian akidah dalam Islam. Akidah adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang, namun secara terminologi, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-keraguan. Akidah telah dijabarkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah, yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitab yang menerangkan. Dengan kita itulah Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, sebab-sebab penyimpangan akidah. Di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah syirik dan nifak. Nah, syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang seharusnya ditujukan khusus untuk Allah. Seperti berdoa meminta kepada selain Allah di samping berdoa memohon kepada Allah. Atau memalingkan suatu ibadah tertentu seperti jab atau penyembelihan kurban, bernajar, doa, dan lain sebagainya kepada selain Allah. Dan nifak itu adalah kalau secara bahasa, nifak itu berarti lobang tempat keluar hewan sejenis tikus atau yarbu dari sarangnya. Jika jika hendak ditangkap dari satu lubang, maka ia akan berlari ke lubang lainnya dan keluar darinya. Ada yang berpendapat berasal dari kata an-nafaq, lubang terowongan yang digunakan untuk bersembunyi. Sedangkan menurut syar'i, makna nifak ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Nah, kalau kufur dalam bahasa artinya menyembunyikan atau menutup. Sedangkan menurut syariat adalah menolak kebenaran dan berbuat kufur karena kebodohannya. Adapun pengertian kufur yang hakiki adalah keluar dan menyimpang dari landasan iman. Orang yang melakukan kekufuran, orang yang melakukan kekufuran tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya disebut kafir. Yang ketiga, murtad. Murtad itu adalah Muslim yang keluar dari agama Islam dan menjadi kafir. Murtad bisa disebabkan oleh keyakinan, perbuatan, atau ucapan. Contoh murtad karena keyakinan adalah mengingkari sifat Allah, Al-Quran, atau kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Murtad karena perbuatan bisa terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, seperti zina atau meminum khamar, meskipun hatinya tidak membenarkan. Murtad karena ucapan bisa terjadi ketika seseorang mengucapkan kalimat penghinaan atau merendahkan. Nah, hurafat adalah kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam,
seperti cerita rekaan, ramalan, pemujaan, atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Contoh perbuatan hurafat adalah mempercayai kekuatan jimat, keyakinan bahwa binatang dapat membawa sial, atau mengunjungi kuburan yang dianggap keramat. Nah, kalau tahayul itu artinya percaya pada sesuatu yang tidak benar atau mustahil. Sementara munafik yang ada dalam Islam hanya mencari keuntungan saja. Dan yang terakhir, bid'ah, mengada-ngada ajaran yang tidak ada. Contohnya, dari Nabi atau ajaran Islam yang murni. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak manusia. Al-Quran menegaskan kemuliaan dan hak asasi manusia melalui prinsip-prinsip yang mendasar. Manusia dianggap sebagai makhluk mulia dengan hak-hak seperti hak hidup, kebebasan beragama, dan kepemilikan harta. Next. Di sini ada 3 istilah utama. Yang pertama, al-istiqrar. Al-istiqrar ini hak untuk hidup dan mendiami bumi hingga ajal menjemput, mencakup hak hidup dan kebebasan beragama. Yang kedua, al-istimta adalah hak untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alami demi kesejahteraan hidup. Dan yang terakhir ada al-karomah, yaitu hak untuk dihormati sesuai dengan martabat kemanusiaan yang melahirkan hak kesamaan derajat di antara individu. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Dak?